10 tentang nikmatnya berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Marcella Tiara Putri. Nama saya Nasisa Wafia. Nama saya juga Mustika. Nama saya Rafika Siregar. Nama saya Sarah Larasati. Nama saya Fauzan Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memberikan contoh soal serta jawaban dari bab 10. Pertama, jelaskan hukum menuntut ilmu fardu ain. Jawabannya adalah ilmu yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Contohnya ilmu mengenal Allah dan sifatnya. Yang kedua, sebutkan salah satu fungsi menuntut ilmu. Jawabannya, salah satu fungsi menuntut ilmu ialah dapat mengangkat derajat seseorang. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, menggunakan ilmu dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan contoh soal bab 10. Yang pertama, mengapa sih kita wajib mempelajari ilmu agama dan ilmu dunia? Ilmu agama wajib kita pelajari karena dengan ilmu agama kita dapat beribadah sesuai tuntunan Rasulnya, sehingga amal ibadah kita dapat diterima Allah sebagai bekal hidup sesudah mati, hidup yang kekal abadi. Ilmu dunia wajib kita pelajari karena kita diciptakan dan diberi tugas sebagai khalifah di muka bumi. Dan dengan ilmu kita dapat melaksanakan tugas kita, menjaga dan memanfaatkan bumi dan isinya tanpa membuat kerusakan. Nah, nomor 2, jelaskan kemudahan yang diberikan Allah bagi pencari ilmu. Jawabannya, Rasulullah SAW menjelaskan Allah akan memberikan berbagai kemudahan kepada para pencari ilmu, seperti kemudahan bergaul, kemudahan mendapatkan pekerjaan, termasuk kemudahan untuk menuju surga. Dan juga para malaikat akan memberikan perlindungan kepada para pencari ilmu dengan cara meletakkan sayapnya sebagai bukti kerelaan mereka terhadap apa yang dilakukan oleh para pencari ilmu. Yang ketiga, mengapa kita diperintahkan menuntut ilmu? Segala sesuatu tanpa ilmu akan rusak. Maka dari itu, kita diwajibkan dari lahir hingga meninggal untuk mencari ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jingga akan memberikan contoh soal dan jawaban tentang materi bab 10, yaitu nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Contoh soal pertama yaitu contoh perilaku yang mencerminkan sikap menuntut ilmu dan mengajarkannya ialah mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang yang pandai, membantu dan memuliakan orang yang berilmu dan menyukai ilmu pengetahuan. Contoh soal nomor 2 yaitu jelaskan makna yang terkandung dalam surat At-Taubah ayat 122. Maka jawabannya ialah dalam surat At-Taubah ayat 122 menyatakan betapa pentingnya memperdalam ilmu dan mencembarluaskan informasi yang benar. Contoh soal nomor 3 ada mengapa ilmu diibaratkan sebagai cahaya kehidupan? Jelaskan. Jawabannya ialah ilmu diibaratkan serupa cahaya karena ilmu mampu membawa manusia dari kebodohan atau kegelapan menuju ke segala yang lebih baik atau terang. Ilmu menyinari jalan manusia sehingga bisa memajukan kehidupannya dan menjadi khalifah yang mampu memakmurkan bumi. Sekian contoh soal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah makhluk Allah SWT yang meminta ampun bagi para pencari ilmu? Jawabannya adalah malaikat dan hewan yang ada di lautnya mendoakan setiap insan yang berusaha mencari ilmu dengan ikhlas. Pertanyaan yang kedua, tuliskan hadis yang menjelaskan tentang mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Hadis tersebut berisi talabul ilmi faridlatul ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pertanyaan yang ketiga, apa itu menuntut ilmu dalam Islam? Jawabannya, Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW saat menjadi nabi adalah salam surat Al-Alaq yang memiliki arti bacalah. Keutamaan ilmu, belajar dan melarang ilmu sangat penting dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila. Di sini saya akan membacakan soal dan jawaban saya.
Yang pertama, apa sih keutamaan dalam menuntut ilmu? Menuntut ilmu dapat mengangkat derajat. Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Yang kedua, bagaimana sikap Anda apabila ada seorang muslim yang enggan mencari ilmu? Wajib untuk mengingatkan, karena sebaik-baiknya manusia yang berguna untuk yang lainnya. Yang ketiga, siapa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memintakan ampun bagi para pencari ilmu? Malaikat dan hewan yang ada di laut yang mendoakan setiap insan yang berusaha mencari ilmu dengan ikhlas. Perintah untuk menuntut ilmu tersurat dalam nomor 2. Menuntut ilmu aman menjadi amal tidak putus pahalanya jika nomor 3. Sebutkan hikmah bagi orang yang menuntut ilmu. Untuk jawaban nomor 1 yaitu surat At-Taubah juz 9 ayat 122. Jawaban nomor 2 yaitu ilmu itu tetap dipelajari dan diamalkan oleh orang yang masih hidup. Nomor 3 yaitu 1. Menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memudahkan jalannya menuju surga. Mendapat ridho malaikat, mendapat permintaan ampun dari seluruh makhluk kami dan menjadi pewaris para nabi. 3. Pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renjelika Siregar, kelas 10 IPS 4 ingin membacakan soal dan jawaban saya sendiri. Yang pertama, sebutkan hukum menuntut ilmu yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Yang kedua, mengapa kita wajib mempelajari ilmu agama dan ilmu dunia? Karena dengan ilmu agama kita dapat beribadah sesuai tuntunan Rasulnya sebagai bekal hidup dan mati, juga memanfaatkan bumi dan isinya tanpa membuat kerusakan. Yang ketiga, bagi muslim menuntut ilmu itu hukumnya apa sih? Hukumnya itu wajib bagi seluruh muslim di dunia ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.